Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi dari kami dengan judul Akhlak Mahmudah atau akhlak yang terpuji dan akhlak masmumah atau akhlak yang tercela. Perkenalkan, nama saya Danur Fadila selaku pemateri pertama akan menjelaskan materi dengan judul pengertian akhlak dan pengertian akhlak mahmudah. Pengertian akhlak adalah menurut bahasa akhlak adalah tabiat atau sifat, sedangkan menurut istilah kumpulan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk. Menurut Al-Ghazali, konsep akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Bagi seorang muslim, akhlak yang terbaik adalah akhlak yang seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, karena sifat-sifat dan perangai yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswatun hasanah terbaik bagi seluruh kaum muslim. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berakhlak yang baik, seperti yang terkandung dalam hadis yang bunyinya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Materi kedua, pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, yaitu segala macam perbuatan, segala macam bentuk perbuatan, ucapan dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Akhlak mahmudah juga diartikan sebagai akhlak yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah tadi pemaparan materi dari materi pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indasari, perwakilan kelompok 7 akan menjelaskan mengenai macam-macam akhlak mahmudah. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas adalah dalam bahasa diartikan sebagai tulus atau murni, yaitu melakukan setiap aktivitas, baik aktivitas yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan akhirat, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tawakal. Tawakal diartikan sebagai berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpasrah di sini bukan berarti 100% pasrah tanpa melakukan usaha. Justru tawakal adalah bentuk kepasrahan diri tanpa menghilangkan nilai-nilai usaha. Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Yang ketiga adalah sabar. Sabar diartikan sebagai sifat tabah dalam menghadapi segala cobaan atau bentuk masalah yang menimpa di dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashirin." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat bagi orang-orang yang khusyuk. Yang keempat, syukur. Syukur diartikan sebagai wujud dari rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang Dia berikan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wujud dari syukur diungkapkan dengan perkataan, perbuatan, dan hati. Yang kelima, suhud. Suhud ialah mengutamakan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Orang-orang yang suhud adalah orang-orang yang enggan berurusan dengan dunia kecuali urusan dunia yang mengandung urusan akhirat. Yang keenam, haya atau malu. Maksud malu di sini adalah memiliki sifat malu untuk melakukan sebuah keburukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sifat haya atau malu merupakan salah satu dari 99 cabang malu. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Yang ketujuh, afwu atau pemaaf. Sifat pemaaf adalah akhlak yang sangat dianjurkan dalam berhubungan sosial, karena memaafkan kesalahan orang lain adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. Yang kedelapan,
hifzul lisan atau menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu faktor besar yang bisa memecah tali persaudaraan. Bahkan tidak jarang terjadi permusuhan, perkelahian, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya karena sumber dari ketidakmampuan dalam menjaga lisan. Yang materi selanjutnya, pengertian akhlak masmumah. Akhlak masmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak masmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya RR Dewi Putri Ayu Sumirah dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang macam-macam akhlak mazmumah dan cara menghindari akhlak mazmumah. Macam-macam akhlak mazmumah terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah marah. Marah berpuncak dari kurang kesabaran dalam menghadapi keadaan. Orang demikian selalu didorong oleh pengaruh syaitan yang ingin merusak iman dan dirinya. Kedua, takbur. Puncak berlakunya sifat takbur adalah dari banyak sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu takabur atau sombong, seperti nasab keturunan, kuasa pemerintah, kekayaan, berlebihan ilmu, dan banyak pengikut. Yang ketiga, ria. Orang yang ria ditarifkan sebagai sifat yang menarik pandangan orang, yang menampakkan berbagai amalan yang baik, dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat, atau kedudukan. Keempat, ujub. Ujub berkaitan rapat dengan takbur dan ria. Ujub berarti keistimewaan atau kelebihan diri sendiri. Ini juga berkaitan dengan kelebihan dari segi kecantikan, kepandaian, kekayaan, dan lain-lain. Kelima, banyak berkata. Banyak berkata perkataan sia-sia ialah manusia yang suka berkata-kata, berbual-bual, bersembang-sembang perkara yang laga atau lalai, seperti mencaci orang, menfitnah orang, hanya perkara dunia, perkara tanpa faidah, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nasi wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillahi fasawfa tu'tihi ajran 'aziman. Yang artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Keenam, hasud. Hasud adalah sikap suka menghasut atau mengadu domba terhadap sesama. Menghasut adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang, atau juga karena mempublikasikan hal-hal yang jelek yang sebenarnya ditutupi. Ketujuh, ghibah dan namimah. Ghibah dalam bahasa kita adalah mengumpat atau mengunjing. Ghibah adalah menyebut atau memperkatakan seseorang di belakang dirinya dengan apa yang dibencikan. Ghibah terjadi disebabkan dari iri dan dengki, mencuri muka, atau berolok-olok dengan tujuan untuk menjatuhkan martabat orang yang diumpat. Namimah atau adu domba adalah menyampaikan perkataan seseorang atau menceritakan keadaan seseorang atau menggambarkan pekerjaan seseorang kepada orang lain dengan maksud adu domba antara keduanya atau merusakkan hubungan baik di antara mereka. Kedelapan, penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan atau berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya, serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah.
Sifat dengki ini berkaitan dengan iri, hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan, menjelek-jelekkan, dan menjatuhkan nama baik orang lain. Cara menghindari akhlak mazmumah. Yang pertama, berbanyak beribadah. Tujuan hidup dalam Islam adalah untuk beribadah kepada Allah, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka, usahakan untuk meningkatkan ibadah kita agar dapat menjadi pribadi yang baik dan islami, dan menghindari semua perilaku tercela tersebut. Kedua, biasakan berbagi. Orang yang egois adalah orang yang tidak terbiasa berbagi. Maka, cara menghilangkan sifat egois adalah dengan membiasakan diri berbagi dengan sesama, dimulai dari keluarga dan teman dekat. Lakukan semuanya dengan hati ikhlas dan karena ingin membantu orang lain, serta berbagi kebahagiaan bersama. Ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hidup, karunia Allah bisa datang dalam bentuk apa saja. Orang yang mempunyai perilaku tercela tidak bisa merasakan karunia yang diberikan kepadanya dan selalu merasa kurang. Biasakan untuk mengucap syukur atas segala kejadian baik yang kita alami, sekecil apapun itu. Bersyukur adalah cara merubah diri menjadi lebih baik dan terhindar dari perilaku yang tercela. Keempat, pahami keterbatasan manusia. Manusia hanyalah makhluk yang sangat kecil dalam alam semesta ini. Tidak ada gunanya sikap angkuh, sombong, dan tinggi hati. Sebagai manusia, kita punya banyak kekurangan yang nyata di hadapan kekuasaan Allah yang begitu besar. Sadarilah hal itu sebagai cara menghindari sifat takabur dan cara menghilangkan sifat angkuh dan sombong. Kelima, jaga tali silaturahmi. Menghilangkan perilaku tercela bisa dengan menjalin tali silaturahmi yang baik dengan sesama muslim. Jika kita memiliki silaturahmi yang baik, tentunya tidak akan mudah bagi kita untuk merasa iri, dengki, bersifat egois, bergunjing, dan emosional, bahkan mengadu domba. Jika memiliki hubungan baik dengan orang lain dalam pergaulan, hal itu dapat menjadi cara menjaga kesehatan hati agar tidak dikotori perasaan buruk. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.